Depan sini dia mencacah, ya, dia mencacah jeram yang dilewatinya, sekaligus membajak ini. Lihat teman-teman. Depan sini tidak perlu pakai singkal, jadi ini rotari, fungsinya untuk mencacah teman-teman. Nih. Aero belakang fungsinya untuk berjalan. Saya dengan satu tangan pun santai, gitu ya. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Ini adalah video spesial di mana saya sedang keliling di Kecamatan Kakas di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi saya di sini bersama tim keliling demonstrasi dan kebetulan kita ketemu di lahan yang sangat luas seperti ini. Jadi lahan yang sangat luas ini sangat cocok sekali menggunakan ini, traktor 4 roda yang mini. Jadi di sini tuh banyak sekali yang menggunakan traktor 4 roda tapi yang besar. Nah, di sini saya akan kasih solusi ke teman-teman semua yang pengen pakai traktor 4 roda tapi kekurangan biaya, dan ini solusinya. Oke, tonton terus video ini. Sebelumnya saya sudah bicara tentang bagaimana dan siapa yang paling cocok menggunakan traktor 4 roda ini. Ya, jadi yang pertama, saya akan singkat-singkat aja. Yang pertama, teman-teman semua atau petani semua yang memiliki lahan yang seperti ini atau mengelola lahan yang luas seperti ini, datar, itu sangat cocok. Karena kalau kita bandingkan dengan traktor tangan, dia kan harus berjalan, gitu ya. Dia harus berjalan sejauh manapun teman-teman semua membajak, dia harus berjalan. Kemudian kedua, teman-teman semua yang memiliki budget minim, yang pengen traktor roda 4 tapi memiliki budget minim, dan ini adalah solusinya karena ini 4 kali lebih murah dibanding traktor roda 4 yang besar tapi memiliki kegunaan yang sama gitu. Dia bisa dikendarai seperti ini dan membajak di tanah luas seperti ini dengan santai tanpa harus berjalan, tanpa harus menggunakan uang yang besar dibanding dengan traktor roda 4 gitu ya. Kemudian ya, jadi kurang lebih seperti itu. Soalnya ada banyak video saya yang sudah membahas tentang itu. Kurang lebih di videonya cuplikannya seperti ini. Ini dia, traktor 4 roda mini FTI 2010DE bekerja di lahan yang kering dan keras, yang padat. Dia fungsinya seperti ini. Pada saat dia membajak, ya, itu dia kan ada 4 roda ya, depan dan belakang. Nah, yang di depan itu fungsinya untuk membajak, jadi mencacah. Dan yang belakang ini untuk berjalan dan menahan laju. Teman-teman bisa membajak langsung bekerja, gitu ya. Sangat simple, sangat minim untuk keluar tenaga. Berbeda seperti yang kultivator 1 gardan. Oke, ya jadi seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mempraktekkan langsung ke lahan yang seperti ini di sawah. Kalau ini kan sudah saya garap nih. Jadi batasnya di sini kurang lebih garapannya sampai ke sana sekitar 5 atau 10 meter ya. Berjalan sampai sana. Sambil berjalan, saya akan menjelaskan. Traktor 4 roda ini menggunakan mesin diesel dengan penyalaan electric starter. Nah, di sini saya akan menyalakan dengan menggunakan engkol. Engkol ini bukan sembarang engkol, tapi dia adalah semi automatic recoil starter yang dijual terpisah sebagai cadangan kalau teman-teman di tengah sawah itu apinya soak, jadi nggak bisa hidup. Engkol pakai ini. Oke. Putar sampai jangan terlalu keras. Tutupnya. Kemudian gasnya 50%. Jangan lupa netral semua. Oke. Rilis. Sambil jalan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Oke, yang pertama, di sini
ini sawahnya sawah tidak dalam, dangkal ya teman-teman. Ini sawah dangkal. Jadi konfigurasi yang saya lakukan adalah menggunakan rotor yang bukan tanpa iron wheel. Dangkalnya ini kurang lebih sekitar 10 cm atau sampai 15 cm maksimal. Belakang pakai iron wheel. Oke, jadi tanpa iron wheel samping, hanya rotari. Kemudian gear depan ini saya langsung pakai setting gear gigi 2. Belakang pakai gigi 2. Oke, sekarang kita jalankan. Jadi saya membajaknya dari yang tadi batas sana sampai sini kurang lebih ya 7 meteran lah ya. Oke. Jadi ini rotari, fungsinya untuk mencacah teman-teman. Nih. Iron wheel belakang fungsinya untuk berjalan. Saya dengan satu tangan pun santai, gitu ya. Oke, sekarang saya akan ke tengah. Nah, ini dia. Ini kita akan cacak pakai rotari yang ada di depan. Kita akan lihat hasil belakang nih ya teman-teman. Ya, ini dia hasilnya nih. Ini hasilnya, dia akan tercaca, kemudian tanpa harus singkal dan gelebek, dia sudah terlihat rata seperti ini. Lanjut ya. Teman-teman bisa lihat, saya menggunakannya dengan santai seperti ini. Diduduki, sama seperti traktor 4 roda yang besar. Ya. Santai, kemudian tidak cepat lelah. Kalau dibanding dengan traktor tangan, ya kan harus berjalan. Kadang-kadang singkalnya itu tergulung dengan apa namanya nih jerami. Kalau ini enggak, teman-teman lihat di depan sini dia mencacah, ya dia mencacah jerami yang dilewatinya, sekaligus membajak penuh. Lihat teman-teman. Ini tidak perlu pakai singkal, dia sudah terlihat rata. Lihat. Kalau kita bandingkan dengan singkal misalnya ya, itu kan pembajakannya itu kurang lebih hanya sekitar 30 cm saja. Oke, kalau ini teman-teman bisa lihat lebar bajaknya itu bisa sampai 100 cm ya, teman-teman bisa lihat. Oke, lebar bajak yang dimiliki EP 2003 ini sampai 100 cm. Oke, dengan kedalaman bajak itu bisa sampai, kalau ini kan 10 cm, dia bisa dalam bajak ditambah lagi sampai 15 cm di dalamnya. Seperti itu. Oke. Cara penggunaannya tuh fun ya, fun to drive, menyenangkan gitu. Jadi tanpa berkeringat sih pasti ya, karena kan panas, nggak lelah gitu ya. Lihat ini teman-teman, ini saya tidak akan hancurkan karena ini sebagai pembatas supaya teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya, karena di sebelah sini saya sudah bajak nih. Ini sebagai pembatasan ya.
Nah, yang harus diperhatikan itu adalah manuver, teman-teman. Manuver yang dimiliki oleh FTI 2010 ini, kita harus jauh ancang-ancangnya kalau untuk belok. Radius putar yang dimiliki FTI 2010 ini kurang lebih sekitar 4 meter. Jadi kalau misalkan mau belok itu harus ancang-ancang. Apalagi kalau lahannya yang udah sempit seperti ini. Kalau masih besar seperti itu aman aja, enak aja. Tapi kalau udah lahan seperti ini, teman-teman harus atur radius putarnya. Kalau kita bicara mengenai kapasitas kerja yang dihasilkan oleh mesin ini itu sekitar 1.500 meter persegi dalam waktu kurang lebih sekitar sejam, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kerja 1 hari bisa sanggup 1 hektar, gitu ya, tanpa harus kelelahan. Ini hasilnya sudah mulai kelihatan, teman-teman. Di sini ya. Itu batapnya ya. Dan ini yang terakhir kayak bajak. Pada tahap ini kita sudah mulai mencacah dan membalikan dan mencacah tanah ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa dirapikan lagi, tinggal jalan lagi 2 kali lagi. Atau 1 kali lagi cukup. Betul. Tinggal kalau teman-teman mau meratakan lagi, di belakang sini ada mounting. Itu bisa untuk garu atau sisir supaya bisa diratakan lagi. Oke, sekarang saya akan rapikan dulu. Oke ya, teman-teman, ini udah hampir selesai. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya. Oke ya, sudah selesai dan ini hasilnya seperti ini nih. Oke, ini sudah selesai ya semua hasilnya. Jadi kesimpulannya, ini sangat cocok sekali untuk teman-teman semua di lahan yang sangat luas seperti ini, luas dan datar, tanpa perlu capek, tanpa perlu singkat, tanpa perlu dilebak, langsung ditata seperti ini. Ya, jadi seperti itu aja di video saya kali ini. Teman-teman yang masih penasaran mau komentar di bawah. Jangan malu, atau mau WhatsApp dulu, WhatsApp di sini. Gitu ya. Oke, besok saya akan keliling lagi di daerah Sulawesi Utara dan masih di Bodo ini. Oke, dan saya Sumarana, sampai jumpa dan sampai jumpa.